wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya sudah berkenan hadir di sini, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan saya hari ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika pada hari ini apa yang saya sampaikan, apa yang nanti saya paparkan ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan selanjutnya untuk hari ini apa yang saya sampaikan juga di sini bukan berarti saya menggurui, bukan berarti pula saya merasa saya bisa atau saya pintar, bukan. Di sini sebagai tempat saya atau wadah saya untuk belajar, memperbaiki apa yang nantinya saya lakukan itu ada kekurangan, kekeliruan, saya bisa memperbaiki untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya juga saya menyampaikan untuk kegiatan saya hari ini itu adalah pemaparan atau pengimbasan tentang budaya positif. Tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang ini tentang tugas modul 4 budaya positif. Bawah, nah ini biodata saya. Yang selanjutnya bawah. Ini judul kegiatan hari ini, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 154 Palembang. Nah, ini modul saya 1.4 ini tentang konsep-konsep modul budaya positif itu dibagi dalam 7 konsep penting atau inti utamanya itu ada 7 dalam budaya konsep ini. Pertama, budaya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat itu kebutuhan dasar, yang kelima posisi restitusi, selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini perlu juga saya sampaikan tentang apa itu budaya positif. Makanya budaya itu bukan suatu hal lagi yang baru bagi kita. Budaya positif adalah nilai-nilai atau karakter kebaikan yang perlu kita tanamkan, termasuk dalam diri kita, dari dalam diri anak-anak juga, supaya sebagai penguatan karakter untuk menjadi bahwa anak-anak itu lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi, dan bernilai positif. Nah, ini yang konsep yang pertama, untuk poin yang pertama dalam budaya positif, ini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Bahwa kurikulum prototip itu adalah kurikulum peralihan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, itu diharapkan menjadi paradigma baru sebagai pilihan kurikulum kita sebagai kurikulum pemulihan selepas atau dari pandemi COVID kemarin. Nah, itu sebenarnya dampaknya lebih besar. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan bisa menjadi paradigma baru atau diferensi supaya penanaman nilai-nilai kebaikan itu ada pada peserta didik kita, dan ini lebih mengedepankan pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini kurikulum merdeka itu tidak terfokus pada KKM seperti kurikulum 2013 kemarin. Itu kita lebih terpusat pada nilai atau KKM anak. Standar kita adalah supaya anak itu punya nilai yang tinggi. Tapi sekarang ini kurikulum merdeka ini dia lebih menekankan pada nilai, pada karakter anak yang lebih diutamakan, sehingga anak-anak itu lebih ditekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada
3 bergotong royong, 4 kreatif, 5 bernalar kritis dan mandiri. Dan keenam, dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita tanamkan, harus kita tekankan pada peserta didik. Jadi sekarang ini kurikulum Merdeka lebih diutamakan pada penanaman nilai-nilai karakter. Selanjutnya ada ini poin yang kedua, disiplin positif. Nah, kita tahu bahwa disiplin itu sebenarnya biasanya itu yang kita kaitkan tentang tertib, tata tertib, kemudian teratur, dan juga kepatuhan pada peraturan. Ini biasanya selama ini sebelum ini kita mengaitkan disiplin itu pada kata-kata yang ini tadi. Biasanya juga dihubungkan dengan hukuman, ya. Nah, sebenarnya disiplin positif itu sebenarnya tidak harus dengan hukuman. Maksudnya hukuman itu bisa terjadi, tapi ini sebagai pilihan yang terakhir. Kemudian selanjutnya disiplin utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri dapat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan. Nah, lebih diutamakan disiplin positif itu adalah kekuatan atau motivasi dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, itu adalah yang terpenting. Karena bagaimanapun seseorang melakukan sesuatu itu yang lebih utama bukan karena orang lain, bukan karena dorongan dari luar. Sebenarnya dorongan dari luar itu bisa saja dilakukan, tapi biasanya dia hanya akan mengikuti sesuatu sesuai dengan keadaan. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana melakukan sesuatu atau pendisiplinan sesuatu itu karena motivasi dari dalam dirinya sendiri atau dorongan dari dalam. Nah, inilah termasuk dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi di dalam melakukan sesuatu pendisiplinan itu motivasi dibagi dalam 3 bagian. Jadi ada 3 kategori macam motivasi. Ini yang pertama, alasan seseorang melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga ini, 1 dan 2 itu motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga ini yang lebih ditekankan adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Artinya penanaman nilai-nilai karakter dari dalam diri seseorang itu adalah motivasi yang lebih diutamakan. Nah, untuk poin yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti kita sadari, memang untuk melakukan sesuatu kegiatan kita punya dasarnya. Kita punya alasan untuk melakukan sesuatu. Sama seperti anak-anak juga punya, artinya dia punya dorongan melakukan sesuatu itu berdasarkan 5 kebutuhan ini. Dan menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini termasuk bagian dari fisiologis. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti makanan, sandang, pangan, papan. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima atau tidak diterima oleh atau lingkungan sekitar kita itu menjadi faktor juga pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dia merasa bahwa dia butuh perhatian, diterima oleh orang-orang lain, itu sebabnya dia melakukan sesuatu. Nah, termasuk kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga itu kebutuhan akan kebebasan. Seseorang melakukan sesuatu biasanya juga bisa jadi karena dia terbebas dari sesuatu yang mengekang, terbebas dari sesuatu yang memaksa, dan itu juga menjadi dasar kebutuhan manusia untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Seseorang melakukan juga seperti anak atau kita melakukan sesuatu kegiatan atau kebiasaan itu karena kita senang. Nah, itu juga menjadi dasar kita dalam melakukan perbuatan atau kebiasaan. Senang dan tidak senang itu juga bisa mempengaruhi. Yang kelima, kebutuhan dasar penguasaan. Untuk menguasai lingkungan sekitar, menguasai teman-teman yang ada di sekitarnya, itu juga kadang menjadi suatu motivasi anak-anak untuk melakukan sesuatu. Jadi dia menguasai teman dengan misal
bisa mencari perhatian atau dan lainnya ya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4 itu termasuk kebutuhan yang bersifat psikologis. Yang selanjutnya, konsep selanjutnya itu ada 5 posisi restitusi. Dari kelima posisi restitusi ini ada 2 diantaranya yang termasuk identitas gagal. Nah, identitas gagal itu mengapa? Itu sebenarnya bukan sesuatu yang ditekankan. Kalau yang diharuskan itu ada 3, termasuk identitas berhasil. Nah, yang kedua ini tapi yang sering kita lakukan tanpa sadar. Memang dari 1 sampai 5 ini boleh dilakukan ya. Tapi kalau bisa yang lebih diutamakan yang 3, 4 dan 5. Yang nomor 1 itu posisi penghukum. Posisi kedua itu merasa bersalah. Yang ketiga, posisi yang ketiga itu posisi sebagai teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan 5 posisi manajer. Nah, yang 1 dan 2 itu identitas gagal kita kategorikan kalau sekarang Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi. Yang 3 dan 4 ini termasuk identitas berhasil. Selanjutnya, ini untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, alasannya mengapa sebanyak peraturan itu bisa dialihkan atau lebih dibaguskan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada 2 pertanyaan tematik atau pertanyaan penghubung. Dari pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita menggunakan helm itu kan memang sudah suatu peraturan, keharusan. Kalau kita berkendara roda 2, artinya harus menggunakan helm. Nah, ini kan memang peraturan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Misalnya dari jawaban kita itu tentang keselamatan. Keselamatan memang lebih penting. Nah, jadi yang kedua pertanyaan tadi, mengapa kita menggunakan masker atau cuci tangan di saat pandemi? Karena pemerintah juga menganjurkan untuk menggunakan masker atau mencuci tangan. Nah, tapi ada nilai dari kita mengikuti peraturan pemerintah. Ini kan sekedar peraturan, jadi peraturan itu mengharuskan. Tapi ada satu nilai yang lebih baik, lebih penting itu adalah kesehatan. Dan dari nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Nah, artinya keyakinan itu adalah suatu nilai yang lebih bagus dari kita melakukan sesuatu tadi. Kita melakukan sesuatu kan bukan hanya karena peraturan, bukan hanya sekedar keharusan, tapi ada yang lebih penting dari dalam diri kita. Kalau sekedar kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan ditetapkan, itu artinya motivasinya dari luar. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, tapi yang lebih terpenting itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Ini untuk menciptakan budaya-budaya yang positif tadi. Nah, selanjutnya itu dari keyakinan kelas. Nah, sebenarnya kalau di peserta didik atau anak-anak kita, keyakinan kelas ini memang lebih mengarah ke dalam nilai-nilai yang karakter baik tadi. Kalau mereka melakukan sesuatu hanya karena peraturan atau suatu keharusan yang mereka tidak tahu sebenarnya itu manfaatnya, tujuannya mereka tidak tahu, artinya mereka hanya ingin terbebas dari hukuman saja. Tapi kalau anak-anak bisa melakukan sesuai dengan keyakinan mereka tadi, mereka bisa melakukannya tanpa harus ada dorongan dari luar, bukan hanya karena sesuatu. Nah, itu kalau mereka melakukan dari dalam diri. Mereka punya keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik. Itu alasan untuk mereka bisa mengikuti atau melakukan sesuatu. Nah, untuk selanjutnya, ini contoh keyakinan dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa masing-masing sendiri membuat keyakinan. Wali kelas beserta peserta didiknya atau muridnya bisa membuat satu kesepakatan keyakinan kelas.
Karena untuk membuat keyakinan kelas itu perlu koordinasi bersama-sama, tidak bisa hanya ditetapkan oleh satu orang saja. Nah, keyakinan kelas ini contoh untuk keyakinan di kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu nyaman dan aman. Nah, ini contoh kalau keyakinan kelas di kelas 1. Nah, untuk keyakinan kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi pribadi baik, berkomitmen terhadap tugas dan senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Sebenarnya bisa dikatakan itu peraturan, tapi lebih kalau peraturan tadi mengekang, memaksa, mengharuskan anak-anak melakukan sesuatu, tapi timbul dalam hatinya itu karena dari luar, paksaan dari luar. Tapi kalau keyakinan kelas itu bagaimana kita menyepakati supaya yang kita buat ini adalah satu kesepakatan bersama yang mesti kita sadari bahwa dengan adanya yang kita lakukan ini bisa menimbulkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita masing-masing. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas, pernyataan itu harus universal, artinya lebih umum, kemudian bernilai positif atau berbentuk positif. Kemudian di kelas juga keyakinan dibuat supaya bisa dipahami secara bersama-sama. Kemudian warga sekolah berkontribusi, artinya berperan aktif. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu. Artinya peraturan atau keyakinan itu, ketetapan itu bisa disesuaikan. Tidak harus sama sekarang dengan yang dulu harus sama, itu tidak. Nah, ini lebih utamanya keunggulan yang dinamakan dengan keyakinan. Ya, ini yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga ini menstabilkan identitas itu misalnya mengidentifikasi sesuatu yang terjadi. Kemudian validasi tindakan yang salah itu membedakan mana yang salahnya lebih kecil, mana salahnya yang terbesar. Kita juga bisa memilah. Menanyakan keyakinan ini yang ketiga itu seperti kalau sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita juga bisa menanyakan peserta didik, artinya komunikasi dengan peserta didik. Nah, ini bentuk yang di sampingnya adalah segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai di sini paparan saya tentang pengibasan budaya positif dari modul yang saya pelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, bisa sama-sama kita ambil hikmahnya. Jika apa yang saya sampaikan memang masih sangat jauh dari baik, tapi sekali lagi inilah saya belajar dan juga bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki. Itu sebabnya setelah selesai saya paparan ini, saya berharap dari Bapak dan Ibu bisa memberikan saran, kritik, dan juga umpan balik untuk perbaikan pada kegiatan saya pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya berharap sekali, saya mohon ada yang ingin menyampaikan. Angkatan ke-7 ya Pak ya, angkatan ke-7. Beberapa paparan yang panjang lebar telah disampaikan kepada kami Dewan Guru SD 154 ya, itu sangat bagus, baik sekali karena menanamkan nilai-nilai positif ke depan. Itu harus bersinergi, artinya tidak cukup dengan satu orang guru penggerak, tetapi harus kita dukung semua warga sekolah, semua bapak ibu guru, wali murid, ya semua stakeholder yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti misalnya di dalam paparan itu ada penilai
Pancasila. Apa tadi itu Ibu yang apa? Itu ya, pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah itu Bapak sangat tertarik dengan itu karena di situ nilai-nilai Pancasila dibangkitkan kembali dan memang selama ini bangkit, tetapi ini lebih membumi di negara kita. Apalagi ada lagi disambungkan dengan istilah global, ya, artinya tidak cukup di Indonesia membuminya Pancasila itu, tetapi juga kepada negara-negara lain. Artinya apa? Kita ini hidup tidak hanya satu titik, tidak hanya satu suku, tapi bersuku-suku. Artinya banyak. Di sekolah juga begitu. Banyak orang lain selain satu suku di situ. Ada agama yang berbeda, kebinekaan tunggal, kebinekaannya ada di situ. Nah itu harus saling harga menghargai. Disitulah murid kita bisa aman, nyaman dengan guru kalau kita saling hormat, menghormati dan harga menghargai satu sama lain demi terwujudnya negara yang aman dan damai, Pancasila dan seterusnya. Begitulah. Nah hanya itu yang bisa Bapak umpan balik ya sebagai evaluasi. Semoga ke depan kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai kebaikan di SD kita khususnya, dan mengimbaskannya kepada SD lain kalau bisa, ya, dan seterusnya. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Maju terus, guru penggerak kita ketujuh. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Yang sudah menyampaikan umpan baliknya pada kegiatan saya hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan Bapak Ibu. Saya berharap terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan penyampaian saran dari saya kepada Ibu Zuriatina yang calon guru penggerak di sini. Kalau saya menilai cara penyampaiannya sudah baik, bagus. Nah, di dalam isi penyampaian atau panjang lebar pemaparannya tadi, saya selaku pendengar di sini, guru kita di SD 154, merasa tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Zuriatina ini. Nah, jadi kita semua mendoakan supaya Ibu Zuriatina ini ke depan bukan lagi calon, tapi benar-benar sebagai guru penggerak yang terbaik. Iya, jadi doa kami, ya seperti saya mungkin jangkauan untuk mencapai jadi calon ini jauh. Saran saya kepada semua guru-guru yang seangkatan Ibu Zur atau sebaya Ibu Zur agar berminat untuk menjadi calon guru penggerak seperti Ibu Zuriatina ini. Oke, itu saja ya saran saya, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk Ibu Zuriatina ke depannya. Ya, kita doakan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Yusmania sebagai guru senior juga yang ada di SD kita. Saya juga berharap Bapak dan Ibu dengan adanya pengimbasan ini nantinya saya bisa mengajak dan Bapak dan Ibu semuanya juga termotivasi, karena kalau belajar sendiri itu rasanya berat, lumayan berat. Tapi kalau kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan apa yang berat itu bisa jadi ringan. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan, kita bisa belajar saat nanti di dalam guru penggerak ini. Itu saja untuk paparan saya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maaf
yang sebesar-besarnya untuk kesalahan dan kekurangan saya. Saya Adi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini marilah kita berdoa, mohon kesediaan kepada Bapak Hakim Sagara sendiri untuk mengimami. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk mengambil berkah dan manfaat dari acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yuwafiqu wa yuqafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli zata bainina wa baina qulubina wa hdina subul salam wa hdina bawasam wa minha ma batak. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.